Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik itu nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat iman serta Islam, sehingga kita dapat kembali mengikuti pesantren Kilat Ramadan Yayasan Wakaf Al-Kafah Binjai pada tahun ini. Semoga agenda kita ini mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala, dan doa kita bersama semoga seluruh amal ibadah kita, khususnya amalan-amalan kita yang ada di bulan suci Ramadan, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Semoga dengan banyak kita berselawat kepada baginda Rasulullah, insyaallah kita akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak muallim, para peserta pesantren Kilat Ramadan Yayasan Wakaf Al-Kafah Binjai yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali materi kita ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak muallim, para peserta pesantren Kilat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada kesempatan kali ini yaitu adab pergaulan Islami. Anak-anak dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agama Islam mengatur seluruh sendi-sendi kehidupan. Semua diatur oleh Islam, baik yang besar maupun yang kecil. Anak-anak muallim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk adab pergaulan Islam. Pergaulan juga diatur oleh Allah, diatur oleh agama kita yaitu Islam. Anak-anak muallim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana Islam mengatur adab pergaulan kita? Yang pertama yang dapat kita lakukan adalah memilih teman yang baik. Anak-anak muallim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasul mengatakan perumpamaan teman yang baik dengan teman yang buruk adalah seperti penjual minyak wangi dengan pandai besi. Penjual minyak wangi pastinya kita akan diberikan wewangian tersebut, atau kita akan membeli minyak wangi tersebut, atau paling tidak kita akan mendapatkan harum dari minyak wangi tersebut. Begitu sebaliknya,
seorang pandai besi, boleh jadi kita akan mendapatkan cipratan api mengenai baju kita, atau paling tidak kita akan menghirup asap yang tidak sedap. Apa maknanya, anak-anak mualim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Teman kita boleh jadi akan membawa kita kepada kemaksiatan yang berujung dengan dosa. Begitu juga sebaliknya, ketika kita memilih teman yang baik, itu akan membawa kita ke arah kesolehan dan insya Allah akan mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, anak-anak mualim sekalian, mari kita pilih teman yang soleh, karena teman yang soleh itu akan membawa kita kepada kebaikan dan mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, jika kita salah memilih teman, boleh jadi teman itu akan menjerumuskan kita kepada dosa. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Anak-anak mualim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adab pergaulan Islam yang kedua adalah tidak mengikuti ikhtilat. Anak-anak mualim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa itu ikhtilat? Ikhtilat adalah campur baur antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram tanpa ada hijab. Anak-anak mualim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini harus kita hindari. Supaya apa? Supaya pandangan mata kita supaya apa? Supaya hati kita terjaga karena memandang yang tidak baik. Kemudian supaya apa lagi? Kita terbebas dari dosa. Apa contoh ikhtilat anak-anak mualim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang harus kita hindari, yaitu nongkrong-nongkrong yang di sana ada akhwat, ada ikhwan. Kemudian apa lagi? Belajar kelompok, ada ikhwan, ada akhwat bersatu tanpa ada hijab. Kemudian apa lagi? Reunian yang dimana ikhwan dan akhwat kumpul sama-sama tanpa ada pembatas. Ini juga tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu alhamdulillah kita di Al-Kafah, kelas kita ikhwan dan akhwat terpisah, atau paling tidak siswa kita di Al-Kafah memakai hijab. Untuk apa? Untuk menjaga pandangan kita. Untuk apa lagi? Untuk menjaga hati kita, kesucian diri kita. Kemudian untuk membebaskan kita dari dosa-dosa. Anak-anak mualim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, adab pergaulan Islam yaitu tidak berkholwat, atau bahasa yang lain adalah tidak berpacaran. Anak-anak mualim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita di dalam Al-Qur'an surah Al-Isra, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila." Jangan kalian dekati zina. Anak-anak mualim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pacaran adalah merupakan sarana mendekati perzinahan. Menjelaskan kepada kita untuk tidak mendekati sesuatu kepada zina. Atau bahasa lain, janganlah kalian pacaran.
Kenapa? Innahu kana fahisha. Itu adalah suatu dosa yang sangat besar. Anak-anak mualim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi mualim, kami tidak pacaran, tapi kami cuman WA-an aja. Chattingan aja. Ketahuilah anak-anak mualim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu adalah langkah-langkah syaitan, bisikan syaitan untuk menjerumuskan kita. Mualim, tapi kami pacarannya Islami mualim. Sebelum pacaran kami dalam kondisi berwudu. Kemudian kami awali dengan basmalah, kami akhiri dengan hamdalah, kami tutup dengan kafaratul majlis. Tahun pertama panggilannya adalah akhi dan ukhti. Tahun kedua panggilannya abi dan umi. Tahun ketiga panggilannya almarhum dan almarhumah. Ketahuilah anak-anak mualim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kita mencampur adukan antara yang hak dan yang batil. Tidak ada istilah pacaran Islami. Yang namanya pacaran itu mengandung unsur-unsur dosa. Apa dampak dari pacaran anak-anak mualim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, itu merupakan dosa. Yang kedua, pacaran membuang waktu kita. Yang ketiga, pacaran akan menghabiskan biaya. Kemudian yang keempat, pacaran itu mengganggu kita untuk mencapai cita-cita. Oleh karena itu, anak-anak mualim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tahan diri kita untuk tidak pacaran. Karena pacaran itu mengandung unsur dosa. Minimal itu, minimal pacaran adalah perbuatan dosa. Innahu kana fahisha. Kemudian yang keempat, ada pergaulan Islam, yaitu menutup aurat. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama, aurat laki-laki yaitu dari menutup pusar sehingga menutup lututnya, seluruh lututnya. Kemudian aurat perempuan seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Dijagalah itu anak-anak mualim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, ya ayyuhan nabiy qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Wahai nabi-nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan perempuan-perempuan muslimin, perempuan-perempuan muslimat, yudnina alaihinna min jalabibihin. Hendaklah mereka menjulurkan jilbab ke seluruh tubuh mereka. Untuk apa? Dzalika ayyurafna wal fala yu'dzain. Supaya melindungi, supaya mereka dikenali, identitas mereka dikenali, yaitu Islam. Dan supaya apa lagi? Supaya mereka terhindar dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Oleh karena itu anak-anak mualim, khususnya yang akhwat, dijaga auratnya. Jangan sampai kita tidak menutup aurat. Paham anak-anak mualim? Itulah tadi adab pergaulan Islam. Semoga apa-apa yang kita bahas hari ini tentang adab pergaulan Islam tersebut dapat kita pahami dan kita amalkan.
Mari kita tutup dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.